Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Destiana Rahmawati, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, izinkan kami dari kelompok 10 untuk menyampaikan Project Based Learning yang berjudul Kedai Teras Rumah. Next. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Silahkan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gadeha Naila dengan NPM 25010-250. Sedangkan saya Srin Syifa Hidayah dengan nomor NPM 25010200047. Dengan saya Maulida Rindo Amalia dengan NPM 250 10 20 101. Dan saya Amel Liliana dengan NPM 25010200143. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran strategi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bentuk UMKM yang berkembang saat ini adalah usaha kuliner sederhana seperti kedai teras rumah yang memanfaatkan lingkungan rumah sebagai tempat usaha. Dalam menjalankan usaha, pengelola keuangan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Tanpa perencanaan untuk menjaga keberlangsungan usaha, dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan arus kas. Oleh karena itu, penyusunan anggaran usaha diperlukan sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Next. Nah, alasan kami memilih nasi ayam Laos karena memiliki cinta rasa yang khas dan berbeda dari menu lainnya. Taburan lengkuas goreng memberikan aroma serta rasa gurih yang menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Selain itu, dibandingkan produk lain seperti nasi goreng, nasi gila, ayam penyet, ayam suwir, dan paket telur crispy yang cukup umum dijumpai. Nasi ayam Laos memiliki keunikan yang dapat menjadi ciri khas UMKM kedai teras rumah. Oleh karena itu, produk ini dipilih karena memiliki nilai jual dan daya saing yang baik. Next. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja biaya yang akan dianggarkan dalam pembuatan dan penjualan UMKM nasi ayam Laos kedai teras rumah? Dan yang kedua, berapakah profit yang didapat UMKM dari penjualan nasi ayam Laos? Yang ketiga, bagaimana perhitungan laba usaha nasi ayam Laos berdasarkan anggaran penjualan dan biaya operasional yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui biaya yang akan dianggarkan dalam pembuatan dan penjualan nasi ayam Laos UMKM kedai teras rumah. Yang kedua, mengetahui profit yang didapat UMKM dari penjualan nasi ayam Laos. Yang ketiga, mengetahui perhitungan laba usaha nasi ayam Laos berdasarkan anggaran penjualan dan biaya operasional yang dikeluarkan. Selanjutnya ada profil UMKM. Yang pertama, nama usaha kedai teras rumah. Yang kedua, bidang usaha produksi dan penjualan makanan. Yang ketiga, alamat usahanya di perumahan Depkes Blok B5 nomor 12, Keramat Utara, Magelang Utara dengan nomor 56115. Nama pemiliknya Yuyun Widiawati, tahun berdiri 2024, jumlah karyawan ada 2 orang, dan nomor kontak usahanya 0896 6781 5911.
Next. Selanjutnya ada analisis biaya bahan baku. Bisa kita lihat di tabel ada biaya bahan baku. Di sana terdapat beras dengan kuantitas 20 kg dengan harga 15.500. Total keseluruhan menjadi 310.000. Lalu ada ayam dengan kuantitas 25 kg dengan harga 38.000. Total keseluruhan 950.000 dan bawang merah 1,5 kg dengan harga 50.000. Total keseluruhannya menjadi 75.000. Ada bawang putih dengan kuantitas 2,5 kg dengan harga 32.000. Totalnya menjadi 80.000. Dan lengkuas 50 kg dengan harga 7.000. Totalnya menjadi 35.000. Ada kunyit 1 kg dengan harga 5.000 dan totalnya 5.000. Ada garam 15 bungkus dengan harga 3.500 dengan total 52.500. Ada ketumbar 1 kg dengan harga 25.000, totalnya menjadi 25.000 dan cabai merah 5 kg dengan harga 60.000, totalnya 300.000. Tomat dengan kuantitas 5.000 dengan harga 10.000, totalnya menjadi 50.000 dan timun 20 kg dengan harga 8.000 dengan total 160.000. Dan ada terakhir ada gula merah dengan kuantitas 2 kg harganya 22.000 dengan total 44.000. Secara keseluruhan total biayanya itu ada 2.086.500. Lalu ada jurnal umumnya, pencatatan pembelian bahan baku pada bulan Mei 2026, akunnya persediaan bahan baku di debit dengan harga 2.086.500 dan di kas kredit dengan harga 2.086.500. Dan selanjutnya ada pencatatan pemakaian bahan baku ke produksi dengan dengan akun BDP biaya bahan baku di debit sebesar 2.086.500 dan persediaan bahan baku di kredit 2.086.500. Selanjutnya ada analisis biaya bahan penolong. Bisa kita lihat di gambar, ada biaya bahan penolong. Terdapat kardus dengan kuantitas 250 pieces dengan harganya satunya 600 menjadi total 150.000. Dan ada kantong kresek dengan kuantitas 5 pack dengan harga 20.000 menjadi totalnya sudah 100.000. Dan ada sendok dengan kuantitas 3 pack dengan harga 10.000 menjadi totalnya 30.000. Menjadi total secara keseluruhan ada 280.000. Lalu ada jurnal umumnya. Yang pertama ada saat barang dibeli dengan akun pendapatan bahan penolong di debit 280.000 dan kas 280.000 di kredit. Yang kedua ada saat barang dipakai, akunnya ada BDP BOP dengan total di debit 280.000 dan ada bahan penolong di kredit 280.000. Next. Baik, selanjutnya analisis biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerjanya yaitu karyawan, jumlahnya 1, jam kerja langsungnya 6 jam dengan tarif Rp8.000, maka totalnya yaitu Rp960.000. Next. Untuk analisis biaya tenaga kerja, di sini ada jurnal umum pencatatan biaya tenaga kerja pada bulan Mei 2026. Akunnya yaitu BDP BTKL di debit sebesar Rp960.000. Lalu gaji dan upah di kredit sebesar Rp960.000. Lalu pencatatan utang gaji dan upah pada bulan Mei 2026. Gaji dan upah di debit sebesar Rp960.000 dan utang gaji dan upah di kredit Rp960.000. Lalu pembayaran utang gaji dan upah pada bulan Mei 2026, nama akunnya utang gaji dan upah di debit sebesar
Rp960.000 dan kas dikredit sebesar Rp960.000. Selanjutnya, analisis biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, yang pertama ada biaya listrik dengan pemakaian listrik 20 watt, tarifnya adalah Rp5.000, maka totalnya yaitu Rp100.000. Lalu biaya gas LPG dengan pemakaian gas 8 tabung, tarifnya adalah Rp22.000, maka totalnya adalah Rp176.000. Lalu ada depresiasi peralatan memasak dengan jumlah peralatan 1 unit, tahun perolehan 2024 dengan harga perolehan Rp400.000. Nilai residunya sama dengan 0, umur ekonomisnya itu 5 tahun, depresiasi per tahunnya Rp80.000 dan depresiasi per bulannya yaitu Rp6.666. Depresiasi peralatan bulan Mei 2026 rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Sama dengan Rp400.000 dikurangi Rp0 dibagi 5 tahun, sama dengan Rp80.000 dibagi 12. Hasil akhirnya adalah Rp6.666. Maka total biaya overhead pabrik Rp276.000 ditambah Rp6.666 sama dengan Rp282.666. Selanjutnya untuk jurnal umum, pencatatan semua BOP yang sesungguhnya terjadi pada bulan Mei 2026, nama akun BDP biaya overhead pabrik sebesar Rp282.666 di debit, lalu kas dikredit sebesar Rp276.000, dan akumulasi penyusutan kompor gas dikredit sebesar Rp6.666. Lalu pembebanan BOP ke proses produksi. Pada bulan Mei 2026, akunnya yaitu BDP BOP di debit sebesar Rp282.666, lalu BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp282.666. Lalu total biaya produksi bulan Mei 2026 terdapat biaya bahan baku sebesar Rp2.086.500, lalu beras sebesar Rp310.000, ayam Rp950.000, bawang merah Rp75.000, bawang putih Rp80.000, lengkuas Rp35.000, kunyit Rp5.000, garam Rp52.500, ketumbar Rp25.000, cabai merah Rp300.000, tomat Rp50.000, timun Rp160.000, gula merah Rp44.000. Total biaya bahan penolong Rp280.000, kardus Rp150.000, kantong kresek Rp100.000, sendok Rp30.000, lalu biaya overhead pabrik Rp282.666, listrik Rp100.000 dan gas LPG Rp176.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp960.000, total biaya produksinya jumlah totalnya yaitu Rp3.609.166. Lalu estimasi omset per bulannya, volume penjualan per bulan atau Q diketahui 80 unit per minggu dikali 4 minggu sama dengan 320 unit. Harga jual per unit atau P sama dengan Rp17.000, lalu omset atau total revenue sama dengan P kali Q. Total revenue sama dengan Rp17.000 dikali 320 unit sama dengan Rp5.440.000. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan biaya modal per unit menggunakan data total biaya produksi bulan Mei, di mana menggunakan rumus HPP per unit yaitu sama dengan total unit diproduksi dibagi total biaya produksi, di mana perhitungannya yaitu Rp3.609.166 dibagi 250 unit, maka dihasilkan Rp14.437 per unit. Maka margin per unit yaitu menggunakan rumus harga jual dikurangi HPP per unit sama dengan Rp17.000 dikurangi Rp14.437 sama dengan Rp2.563 per unit. Next. Untuk
estimasi laba bersih yaitu menggunakan rumus margin per unit dikali volume penjualan Q dikurangi biaya tetap atau lainnya. Maka laba bersihnya yaitu Rp2.563 dikali 320 unit sama dengan Rp820.160. Next. Perhitungan laba ini menjadi Rp820.160 jika kapasitas produksi real tetap di angka 250 unit, seperti laporan bulan Mei 2026, tetapi target penjualan dinaikkan menjadi 320 unit. Jika UMKM meningkatkan kapasitas produksinya menjadi pas 320 unit sebulan dengan efisiensi biaya yang sama, maka potensi laba bersihnya akan meningkat proporsional mengikuti total omset dikurangi penyesuaian biaya variabel. Next. Untuk data produksi penjualan yaitu yang pertama ada produksi per minggu dengan rata-rata yaitu 80 porsi, hari kerja per minggunya yaitu 5 hari, produksi per hari yaitu 80 dibagi 5 sama dengan 16 porsi dengan total hari kerja per bulan yaitu 20 hari. Maka total produksi per bulannya yaitu 16 porsi dikali 20 hari sama dengan 320 porsi. Di mana harga jual per porsinya yaitu 17.000. Maka total penjualannya yaitu 320 porsi dikali Rp17.000. Maka mendapatkan Rp5.440.000. Next. Untuk rekapitulasi harga pokok produksi, di mana biaya bahan baku totalnya yaitu Rp2.086.500, di mana terdiri dari beras 20 kg dikali 15.500, hasilnya Rp310.000, ayam 25 kg dikali 38.000, hasilnya Rp950.000, bawang merah 1,5 kg dikali Rp50.000 dengan hasilnya Rp75.000, bawang putih 2,5 kg dikali Rp32.000 sama dengan Rp80.000, lengkuas 5 kg dikali Rp7.000 sama dengan Rp35.000, kunyit 1 kg dikali Rp5.000 sama dengan Rp5.000, garam 15 bungkus dikali 3.500 hasilnya Rp52.500, ketumbar menggunakan 1 kg dikali 25.000 sama dengan Rp25.000, cabai merah 5 kg dikali Rp60.000 hasilnya Rp300.000, tomat 5 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp50.000, timun 20 kg dikali 8.000 sama dengan Rp160.000, dan gula merah 2 kg dikali 22.000 sama dengan Rp44.000. Next. Selanjutnya yaitu rekapitulasi HPP lanjutan, di mana ada biaya bahan penolong yaitu kardus sebanyak 250 pieces dikali Rp600 hasilnya Rp150.000, kantong kresek 5 pak dikali Rp20.000 sama dengan Rp100.000, dan sendok 3 pak dikali Rp10.000 dan hasilnya Rp30.000. Untuk BOP terdapat listrik 20 kWh dikali 5.000 sama dengan Rp100.000, gas LPG menggunakan 8 tabung dikali Rp22.000 dan hasilnya Rp176.000, dan depresiasi kompor gas atau biaya tetap yaitu Rp6.666, dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL yaitu 1 orang dikali 6 jam per hari dikali 20 hari dikali Rp8.000, maka hasilnya Rp960.000. Maka totalnya yaitu Rp3.609.166. Next. Untuk perhitungan HPP per porsinya yaitu
menggunakan rumusnya yaitu total HPP dibagi jumlah produksi, di mana Rp3.609.166 dibagi 240 porsi, maka dihasilkan yaitu Rp15.039 per porsi setelah pembulatan ke atas. Dengan harga jual per porsinya yaitu Rp17.000, maka laba per porsinya real adalah kurang lebih Rp1.961. Next. Kemudian ada laporan laba rugi pendapatannya diperoleh dari penjualan nasi ayam laos itu 240 porsi dikalikan dengan 17.000 sama dengan 4.080.000. Total pendapatannya 4.080.000. Harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku senilai 2.086.500, biaya bahan penolong 280.000, biaya overhead pabrik 282.666.000, biaya tenaga kerja langsung 960.000. Total HPP yang diperoleh ialah minus Rp3.609.166. Kemudian laba usaha yang didapatkan ialah Rp470.834. Komponen biaya dan ada jumlah. Biaya bahan baku itu senilai Rp2.086.500, biaya bahan penolong Rp280.000, listrik dan gas LPG Rp276.000, biaya tenaga kerja langsung Rp960.000, depresiasi kompor gasnya Rp6.666, total biaya variabelnya Rp3.602.500, total biaya tetap Rp6.666, sehingga total HPP-nya Rp3.609.166. Analisis profitabilitas, gross profit margin itu hasilnya diperoleh 11,54%, HPP per porsi 15.039, laba per porsi 1.961, markup per porsi 13,04%, margin kontribusi per porsi 1.990, BEP atau per porsi kurang lebih 4 porsi. Kemudian ada unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu total produk yang dihasilkan dan langsung dijual adalah 240 porsi. Sehingga perhitungan unit ekuivalennya ialah unit selesai kali tingkat penyelesaian. Untuk biaya bahan bakunya diperoleh 240 porsi dikali 100% sama dengan 24 porsi. Biaya tenaga kerja 240 porsi dikali 100% sama dengan 240 porsi. Biaya overhead pabrik 240 porsi dikali 100% sama dengan 240 porsi. Biaya per unit ekuivalen, biaya bahan baku per porsi itu senilai 2.086.600 dibagi dengan 240 porsi menghasilkan 8.693,75. Biaya tenaga kerja per porsi 960.000 dibagi 240 porsi menghasilkan 4.000. Biaya overhead pabrik per porsi 562.222 dibagi 240 porsi mendapatkan 2.344,44. Totalnya dari biaya per unit ekuivalen ialah 15.038,19. Evaluasi pencatatan keuangan
Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap operasional harian kedai teras rumah, berikut adalah prototip kesiapan administrasi akuntansi yang sedang berjalan. Yang pertama itu ada pencatatan kas harian berjalan. Pemilik telah proaktif mendokumentasikan keluar masuknya uang kas dan pembelian bahan baku pokok setiap harinya. Yang kedua ada belum terperinci, subjektif. Alokasi biaya belum diklasifikasikan secara mendalam. Komponen penunjang seperti bahan penolong, utilitas, dan penyusutan aset operasional masih tercampur. Yang ketiga ada estimasi profit sederhana. Margin laba dihitung murni dari sisa kas harian, sehingga belum mencerminkan nilai HPP yang presisi dan laporan laba rugi periodik yang standar. Perbandingan metode pencatatan. Arus kas masuk dan keluar, pencatatannya sudah ada terakumulasi harian dalam buku kas manual sederhana. Terstruktur, pencatatan berbasis jurnal umum yang rapi dan sistematis. Kemudian ada klasifikasi beban dan HPP, pencatatannya belum rinci, pembelian bahan baku dan operasional campur tanpa kategori HPP. Rekomendasinya presisi, pemisahan jelas antara bahan baku utama, penolong, dan BOP harian. Kemudian ada depresiasi aset tetap, pencatatannya diabaikan, penyusutan alat produksi seperti kompor tidak dihitung sebagai beban. Rekomendasinya dihitung berkala, alokasi penyusutan dimasukkan dalam komponen BOP secara periodik. Kemudian ada penentuan laba bersih, pencatatannya estimasi kas, didapat semata-mata dari selisih saldo uang kas di akhir hari. Kemudian rekomendasi kelompoknya laba rugi real, menyajikan laba usaha bersih yang akurat secara akuntansi. Kesimpulannya, bisnis berjalan positif atau menguntungkan. Usaha nasi ayam Laos terbukti menguntungkan dengan menghasilkan laba kotor sebesar 470.834 dari total pendapatan 4.080.000 per porsi. Siklus produksinya 240 porsi. Margin keuntungan efisien, setiap porsi makanan yang dijual seharga 17.000 mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 1.961 setelah dikurangi biaya produksi sebesar 15.039 atau gross profit margin sebesar 11,54%. Resiko sangat rendah atau BEP cepat, titik impas atau break even point, bisnis ini berada di kisaran PM kurang lebih 4 porsi, artinya modal operasional harian sudah bisa tertutupi dengan sangat cepat sehingga lewat penjualan beberapa porsi awal. Prospek pertumbuhan yang tinggi itu jika target penjualan bulanan sebanyak 320 porsi tercapai. Usaha ini memiliki proyeksi pendapatan kotor yang menjanjikan hingga 5.440.000 per bulannya. Kemudian ini ada dokumentasi saat kita wawancara. Sekian presentasi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.